Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Tazkiyah Bogor. Saya Abdul Haidar sebagai ketua dan dua rekan teman saya yaitu Ahmad Hilmi Jamaluddin dan Renaldi Wahab. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil bisnis plan kami yang berjudul Co-Clean, inovasi pemanfaatan limbah tempurung kelapa yang diolah menjadi arang aktif sebagai bahan baku pembuatan sabun arang berbasis zero waste dan sosial kemasyarakatan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Co-Clean. Yang pertama yaitu melimpahnya tanaman kelapa di Indonesia. Menurut Dirjen Perkebunan, pada tahun 2019 jumlah produksi tanaman kelapa di Indonesia yaitu mencapai 2,8 juta ton. Di tahun 2018 mencapai 2,89 ton. Sedangkan di tahun 2017 mencapai 2,9 juta ton. Selalu ada di angka 2,8, 2,9 hingga 2,8 ke atas, menyatakan bahwa melimpahnya tanaman di Indonesia tetapi belum dimanfaatkan secara luas. Karena seluruh bagian tumbuhan kelapa dari akar hingga ujung dapat dimanfaatkan. Batok kelapa dapat diolah menjadi arbon aktif arang yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku cairan pembersih alat makanan dan masak. Co-Clean hadir sebagai inovasi produk low cost, high productivity dan zero waste. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi Co-Clean yaitu menjadikan Co-Clean sebagai produk nomor 1 di Indonesia yang memanfaatkan arang aktif menjadi produk sabun cuci piring yang lebih alami serta ramah lingkungan pada tahun 2030. Misi Co-Clean yang pertama yaitu menghasilkan produk sabun cuci piring yang inovatif. Yang kedua, menjadikan sabun cuci piring yang alami dan ramah lingkungan. Yang ketiga, membantu menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Yang keempat, memberdayakan sumber daya masyarakat yang terampil. Yang kelima, memberikan pelayanan terbaik demi kepuasan konsumen. Dan yang keenam, memperluas jaringan pasar di wilayah nasional dan internasional. Kenapa Co-Clean? Co-Clean itu terdiri dari dua kata, yaitu co dan clean. Co itu berarti Cocos novera, clean itu clean, bersih. Co-Clean memiliki tagline yaitu bersihnya beneran. Dan Co-Clean juga memiliki spesialis yaitu spesialis dalam eco cleanser, yaitu pembersih yang terbuat dari batok kelapa yang unik sehingga menarik pelanggan. Yang berikutnya ramah lingkungan. Kita ramah lingkungan karena bahan-bahan yang kita gunakan adalah bahan-bahan kimia yang bersifat ramah lingkungan. Yang ketiga, teknik pengolahan menggunakan hot processing sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, bersih, dan higienis. Selanjutnya, ekonomis dan mutu terjamin. Ekonomis ya, karena harganya sangat murah sekali, yaitu 14.000, dan insya Allah mutunya terjamin kualitasnya. Bagaimana operasionalnya atau bagaimana cara pembuatan Co-Clean? Cara pembuatan Co-Clean yang pertama, tempurung kelapa dipotong 2-4 cm. Kemudian dikarbonisasi pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya dihaluskan dan disaring 10 mas. Selanjutnya dipanaskan pada suhu 600 derajat Celcius dalam pirosilis. Selanjutnya dihomogenisasikan, dicampur dengan kalium hidroksida pada suhu 100 derajat Celcius dengan perbandingan 1:3 sehingga menghasilkan arang atau karbon aktif. Selanjutnya minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit itu dicampur dengan natrium klorida, air, dan kamperlan, lalu dihomogenisasikan sehingga bisa ditambah aktivitas karbon dan larutan jeruk, lalu dihomogenisasikan lagi
sehingga menghasilkan koklin. Baik, nama saya Renaldi Wahab. Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian, yaitu pertama bisnis model kanvas, kedua analisis pasar, ketiga analisis SWOT, dan yang terakhir adalah strategi pemasaran. Kita mulai dari bisnis model kanvas terlebih dahulu. Pertama, di paling kiri ada key partners, yaitu supplier batok kelapa, supplier packaging, investor, dan juga agen. Lalu di sebelah kanannya adalah key activities berupa marketing, distribusi, desain produk, pembelian bahan baku, dan juga penjualan produk. Di bawahnya ada key resources berupa batok kelapa, sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan, kemasan dan brand, ponsel dan kota, dan terakhir adalah modal. Di tengahnya ada value proposition, yaitu produk koklin ini berasal dari bahan alami dan harganya sangat terjangkau. Yang ketiga adalah kami selalu menjaga kualitas produk kami sendiri. Dan yang terakhir, produk ini ramah lingkungan. Lalu selanjutnya di kanan ada customer relationship berupa event dan juga gathering. Di bawahnya ada channels, yaitu adalah sosial media pertama, berasal dari IG dan juga Facebook. Di bawahnya ada UMKM dan juga yang terakhir adalah website. Di sebelah kanannya lagi ada customer segment yang terdiri dari 3 prioritas. Yang pertama ada ibu rumah tangga, yang kedua restoran, rumah makan ataupun warung, dan yang ketiga adalah mahasiswa. Di bawahnya ada cost structure berupa bahan baku, sewa tempat, biaya kemasan dan packaging, biaya listrik, gaji karyawan, biaya marketing, dan juga biaya pembuatan website. Lalu yang terakhir di sebelah kanan paling bawah ada revenue stream, berupa penjualan produk koklin, kerjasama dengan supermarket, kerjasama dengan UMKM, kerjasama dengan 212 Mart, iklan di website, dan juga yang terakhir adalah sponsorship event. Selanjutnya adalah analisis pasar, yaitu ada 3, yaitu segmentation, target, dan juga position. Yang pertama segmentation berupa konsumen yang menggunakan alat dapur dan juga alat makan. Lalu ada target, yaitu ibu rumah tangga, pengusaha kuliner, dan juga pelajar atau mahasiswa. Dan yang terakhir adalah position dengan tagline bersihnya beneran. Dan juga low cost high productivity dan juga zero waste. Selanjutnya adalah analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Nah, kita mulai dari strength dulu. Yang pertama adalah ini adalah produk sabun cuci piring dari arang tempurung kelapa pertama di Indonesia. Lalu yang kedua adalah specialty goods karena mempunyai karakteristik unik yang menambah nilai jual produk itu sendiri. Yang ketiga yang sudah saya katakan tadi adalah low cost high productivity. Dan juga yang keempat adalah konsistensi, ketersediaan bahan baku tinggi. Lalu yang selanjutnya biaya produksi relatif murah. Lalu ada proses pembuatan yang mudah dan produk ramah lingkungan. Dan kami juga menerapkan zero waste dan harga produknya ekonomis dan juga kemasan yang menarik. Lalu di bagian weakness sendiri, yang pertama adalah produk ini belum dikenal oleh masyarakat luas. Lalu yang kedua, hanya terdapat satu varian aroma. Dan yang ketiga, manajemen usaha masih sangat sederhana. Lalu di bagian opportunity, yaitu adalah peluang. Yang pertama adalah bahan baku yang melimpah dan mudah didapat. Lalu yang kedua, belum ada produk yang serupa dengan memanfaatkan arang aktif. Lalu yang ketiga, pasar yang sangat besar di kota Bogor. Lalu yang keempat, banyak jaringan yang dapat mendukung kegiatan usaha. Nah, untuk terakhir adalah threat. Ini ada 2 saja. Yang pertama adalah adanya pesaing baru yang menghasilkan produk serupa. Atau yang terakhir adalah munculnya teknologi pengolahan yang baru sehingga perkembangan produk kita menjadi tertinggal. Berikutnya adalah strategi pemasaran yang terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Kita mulai dari produk dulu, yaitu adalah produk kami ini eco-friendly, yaitu satu-satunya produk sabun cuci berbahan dasar arang tempurung kelapa. Lalu selanjutnya ada price, harga kami ini ekonomis dan terjangkau, hanya Rp14.000 per unit. Nah, selanjutnya adalah place, kita place-nya mungkin di outlet retail dan juga online. Yang terakhir ada promotion, dengan tagline kami yaitu bersihnya beneran. Dan juga door to door, ada juga melewati brosur, media sosial, mulut ke mulut, sponsor, endorse, dan juga terakhir adalah brand ambassador. Selanjutnya ada permodalan. Permodalan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah biaya peralatan penunjang, yaitu sebesar 7.152.500. Ada biaya habis pakai yaitu sebesar 7.975.000. Ada biaya overhead sebesar 1.250.000. Total kebutuhan biaya secara keseluruhan yaitu 16.377.500.
Selanjutnya ada revenue stream, laba bersih per bulan, yaitu sebesar Rp4.635.809. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jamal dan saya akan menjelaskan perihal selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu dalam aspek syariah. Yang pertama-tama yaitu akad yang kami gunakan dalam usaha ini, Koklin. Kami akan menggunakan akad syirkah atau akad kerjasama dan akad tijarah atau akad jual beli begitu. Pada akad syirkah kami menggunakan akad musyarakah atau kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha. Kami menggunakan akad musyarakah mufawadah terkhusus dalam permodalan saat terbentuknya usaha di awal. Dalam akad musyarakah mufawadah kami membutuhkan kontribusi sama besar dalam bentuk dana maupun tenaga begitu. Kemudian ada pula akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pemilik usaha atau mudharib. Ada pula akad mudharabah muqayyadah. Ini kami gunakan apabila ada investor atau ada pihak kedua yang akan menyalurkan dananya kepada usaha kami. Oleh karenanya ada batasan-batasan yang akan ditentukan sesuai kontrak gitu. Kemudian ada pula akad mudharabah mutlaqah yang digunakan dalam aspek promosi. Di sini di akad mudharabah mutlaqah kami memberikan dana kepada pihak lain yang mana dana tersebut akan mereka gunakan dalam suatu event atau manapun, sedangkan timbal baliknya adalah nama kami atau Koklin itu dijadikan sebagai sponsor gitu. Kemudian ada akad tijarah, yaitu akad jual beli. Kami menerapkan akad-akad buyo sebagai berikut. Yang pertama yaitu bai muatoh atau akad jual beli tanpa ada pengucapan akad. Kemudian ada akad bai musawamah, yaitu akad jual beli yang mana pihak penjual tidak memberitahu seberapa besar pokok dan seberapa besar margin yang ditetapkan. Kemudian akad bai salam, yaitu akad jual beli yang mana penyerahan barang yaitu akad jual beli yang mana pembayaran tidak disertai langsung dengan penyerahan barang. Pada akad bai muatoh dan akad bai musawamah akan kami terapkan pada toko-toko retail atau eceran yang tersebar di masyarakat. Kemudian untuk akad bai salam akan kami terapkan pada sistem penjualan online yang mana ada tenggat waktu antara pembayaran dengan penerimaan barang ke konsumen gitu. Dan selanjutnya yaitu tentang prinsip dan manajemen bisnis. Pada poin pertama yaitu pengadaan bahan baku. Prinsip kami yaitu tanpa riba, tanpa gharar, tanpa tadlis dan adil. Tanpa riba yaitu kami tidak akan menggunakan transaksi yang berbau riba atau dengan menggunakan bunga, maka kami akan memasok bahan baku secara cash, secara tunai transaksinya. Apabila tidak cash, maka kami akan mentransfer atau menggunakan transaksi menggunakan rekening syariah begitu. Kemudian selanjutnya itu tanpa gharar, kami akan menggunakan satuan yang pasti dalam pengadaan barang, semisal untuk arang atau batok kelapanya kami akan menggunakan satuan kuintal atau kilogram gitu, tidak menggunakan setiap karung atau setiap truk gitu. Kemudian tanpa tadlis, yaitu kami akan secara terus terang dan transparan terhadap harga. Apabila harga di pasar sekian, maka harga yang kami minta kepada penjual sama dengan harga pasar begitu.
Kemudian prinsip adil yaitu kedua belah pihak antara penjual dan pengusaha sama-sama mendapatkan untung dan tidak merasakan kerugian begitu. Kemudian poin kedua yaitu tentang manajemen SDM atau pengelolaan sumber daya manusia. Prinsip kami yaitu menjunjung nilai syariat dalam penerapan maupun praktek. Semisal dalam lingkungan perusahaan maka harus berpatok pada syariah. Semisal untuk karyawan laki-laki dan perempuan harus menjaga ikhtilatnya, kemudian harus menutup aurat dan menjaga ibadahnya. Kami juga akan masukkan unsur-unsur Islami, semisal mengajak sholat sunnah bersama, sholat duha maupun sholat rawatib, dan kemudian ada kajian bersama untuk menjaga iman dan takwa karyawan dan pengurus sekalian. Kemudian menuju poin selanjutnya yaitu tentang pengolahan produk. Pengolahan produk kami akan kami sesuaikan dengan janji, yaitu yang sesuai dengan kami. Baik, sebagai penutup, saya akan memaparkan beberapa fakta dan juga kesimpulan. Yang pertama adalah jumlah tanaman kelapa melimpah, namun minim pemanfaatan cangkang buah kelapa. Lalu, Cochrane sebagai inovasi cairan pembersih alat makanan dan alat dapur. Yang ketiga, rancangan bisnis Cochrane memiliki skor R atau C 1,72 yang dinilai layak. Dan yang terakhir, dengan modal awal 14 juta, biaya operasional 8.114.191 per bulan, dengan jumlah produksi 1.000 unit, maka akan didapat keuntungan bersih sebesar 4.635.000. Dengan modal awal akan tertutupi setelah 1,75 bulan. Saya Renal Wahab mengucapkan terima kasih mewakili tim Cochrane dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.